Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini rasanya lebih segar, barangkali memang dari awal AC-nya sudah dihidupkan sehingga kita lebih dingin rasanya, lebih adem ya. Alhamdulillah kita juga pagi ini diberikan kesempatan, diberikan kesehatan untuk mengikuti kajian rutin ba'da subuh kita di hari Jumat yang dibimbing oleh Ustadz Ilham ya. Juga tidak lupa kita sampaikan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini kita masih meneruskan kajian tematik kita di surat Al-Maidah ya. Hari ini kita akan berbicara tentang fima to'imu, tentang makanan, karena ini makanan ini memang saya selalu ingat dari waktu kecil itu, orang tua, terus kemudian kecil-kecil saya diajak ke Al-Azhar dulu. Saya ingat kecil-kecil sempat dulu Buya Hamka juga bicara tentang masalah makanan yang masuk, rezeki yang masuk, dan itu menjadi hal yang sangat memorable. Sangat saya ingat bagaimana kita mesti mencari rezeki dan mencari makan yang benar-benar halal ya. Barangkali ini perlu sekali kita untuk dapat menghasilkan generasi-generasi yang lebih baik, agar bisa membangun peradaban Islam juga jauh lebih baik. Barangkali tanpa berpanjang kata, kita persilahkan kepada Ustadz Ilham untuk bisa memberikan paparan materinya, dan juga barangkali saya minta bapak-bapak baik yang hadir di masjid maupun yang hadir di ruang Zoom untuk mempersiapkan pertanyaan-pertanyaannya untuk kita menjadi lebih hidup, dan tentunya juga ilmu yang ada dari Ustadz Ilham bisa kita gali sebanyak-banyaknya, karena memang ilmu lah yang akan menerangi perjalanan kita dan ibadah kita. Itu saja barangkali. Fadal Ustadz untuk mulai. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amri rasyada. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin dan karunia Allah juga dapat bertemu kembali, dan dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kita di surah kelima, surah Al-Maidah. Bila pada Jumat yang lalu kita telah mengkaji tentang at-thayyibat, makanan-makanan yang baik. Sekarang kita masuki pembahasan yang kedua, yaitu fima ta'imu, yang artinya tentang apa yang mereka makan. Fima pada ma, apa yang ta'imu mereka makan. Jadi judul yang kita ambil terletak di ayat 93, fima ta'imu, yang lengkapnya berbunyi, laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihati junahun fima ta'imu
Mari kita lihat terjemahannya. Tidak berdosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan tentang apa yang mereka makan, apabila mereka bertakwa dan beriman serta mengerjakan kebajikan. Kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman. Selanjutnya mereka bertakwa dan berbuat kebajikan, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Jadi arti ayat ini, pada apa yang mereka makan itu enggak ada masalah. Mereka dahulu telah memakan makanan yang terlarang. Jadi kita perhatikan ketika ayat ini turun di masa Rasulullah, itu orang-orang yang baru masuk Islam itu tentulah orang-orang yang berasal dari kepercayaan yang lama. Mereka itu menyembah berhala, mereka itu makan sembarangan, tidak peduli halal atau haram. Mereka makan dari hasil syirik, mereka makan dari hasil curian, rampasan dan lain sebagainya. Intinya adalah ketika ayat ini turun, orang-orang Islam ketika itu makanannya banyak yang berasal dari makanan yang haram. Mereka ketika mendengarkan penjelasan betapa bahayanya makanan yang haram itu, mereka mengadu kepada Rasulullah, bagaimana kami ini? Apa yang akan terjadi pada diri kami? Karena kami dulu telah pernah menyantap makanan-makanan yang haram. Turunlah ayat ini mengatakan tidak ada masalah. Makanan-makanan yang telah kita makan, yang tidak jelas kehalalannya, yang tidak jelas kebaikannya, tidak menimbulkan efek negatif ke diri kita selama melakukan beberapa hal berikut. Nah, itu di ayat itu dikatakan, itulah yang akan kita kaji. Apa hal-hal yang harus kita lakukan sehingga pengaruh makanan yang pernah kita makan dahulu kita enggak tahu atau kita tahu bahwa ada makanan haram, makanan yang tidak baik masuk ke perut kita, bagaimana cara menetralisirnya? Nah, itu yang akan jadi kajian kita pada pembahasan kali ini. Tapi sekedar arti, maka fima to'imu artinya pada makanan yang pernah kita santap dahulu, khususnya makanan-makanan yang tidak baik dan tidak halal. Itulah arti dari fima to'imu, tentang makanan yang pernah kita santap. Makna di balik fima to'imu adalah menyadarkan manusia bahwa makanan yang tidak baik sebenarnya membawa pengaruh negatif ke diri kita. Jadi siapa yang pernah memakan makanan yang haram, siapa yang pernah makan makanan yang didapatkan dari hasil yang tidak baik, itu disadari atau tidak akan mempengaruhi dirinya, jiwanya. Itulah makanya Allah katakan, coba lihat makananmu. Di ayat yang lain Allah katakan, coba lihat dari mana kau diciptakan. Jadi, ada ayat yang aneh, tapi mari kita perhatikan pelan-pelan. Pertama kita lihat surat 80. Bukan aneh maksudnya tadi itu aneh yang tadi mengundang tanda tanya, enggak. Aneh itu artinya kata-katanya itu. Kata-katanya sama, tapi ada beda di ujung. Surah 80 ayat 24. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Coba perhatikan. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Iya, kata-katanya. Falyanzuril insan, hendaklah manusia memperhatikan ta'amih, makanannya. Pelan-pelan kita lihat surat 95. Surat At-Tin. Bukan surat 85, tapi surat 86. Surah At-Tariq. Mari kita lihat, dapat surat 87. Di situ ada kata-kata begini di ayat 4-nya. Surat 86. Ya, surah At-Tariq ayat 5-nya ya. Falyanzuril insanu mimma khuliqa.
Tadi falyanzuril insan sama-sama. Jadi anehnya adalah kata-kata ini sama, ujungnya beda. Tadi falyanzuril insanu ila ta'ami. Sekarang falyanzuril insanu mimma khuliqa. Kita terjemahkan dulu. Hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Ya, artinya hendaklah manusia memperhatikan satu kepada makanan, satu dari apa diciptakan. Artinya ada hubungan yang erat antara makanan dengan penciptaan diri. Dengan perkataan lain, makanan akan mempengaruhi perilaku dan diri seseorang, jiwanya. Dari apa diciptakan? Manusia diciptakan dari makanannya. Itu makanya makanan yang dimakan oleh seseorang mempengaruhi jiwanya, itu bahkan dalam satu komunitas. Orang suka katakan, kenapa orang-orang Sunda itu lembut? Habisnya makannya lalapan gitu. Kenapa orang Batak itu kasar? Habisnya makannya daging, kayak gitu. Jadi itu tidak tadi kita perhatikan kebenarannya, tapi memang makanan mengandung efek. Itu gara-gara makanan. Jadi artinya ada pengaruh antara makanan dengan perilaku, sikap seseorang, bahkan satu komunitas. Oleh karena itu sekali lagi, makna dibalik fima to'imu Allah menyadarkan manusia agar memperhatikan makanannya, karena makanan yang tidak baik akan menimbulkan efek yang tidak baik. Kemarin telah kita bahas, mari kita lihat kembali surah 2 ayat 168. Makanan yang tidak baik itu mempengaruhi diri kita, akan melahirkan perilaku begini. Dapat kita lihat di surat 2 ayat 168. Silakan, Al-Baqarah 168. Wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Nah, jangan ikuti langkah setan, karena dia nggak suka manusia makan yang halal dan baik. Kenapa? Lanjut. Supaya apa? Setan membuat manusia tidak peduli tentang makanannya. Supaya apa? Lanjut 169. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji, dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. Artinya makanan yang tidak baik itu mempengaruhi pikiran seorang sehingga ia terpicu untuk buat yang nggak benar, membuat yang tidak baik dan ngomong sembarangan. Itulah dia makna dibalik fima to'imu. Sekali lagi, bila artinya adalah pada makanan yang telah mereka makan dahulu, maka makna dibaliknya adalah menyadarkan manusia efek negatif dari makanan yang didapat dari cara yang tidak baik dan tidak halal. Kita melangkah ke bagian kedua, hubungan. Apa hubungan at-thayyibat kajian kita dahulu dengan sekarang? Fima to'imu, makanan yang pernah kita santap. Bila at-thayyibat menjelaskan makanan yang baik itu membuat manusia menjadi orang yang ibadahnya diterima, maka fima to'imu mengingatkan makanan yang tidak baik membuat manusia menjadi jauh dari Allah, ibadahnya tidak terima. Dengan perkataan lain, at-thayyibat membuat manusia itu menjadikan makanan untuk hidup dan hidup untuk ibadah. Itu kalau makanan yang baik. Kenapa kita manusia mesti makan yang baik? Bila manusia memakan makan yang baik, maka dia tahu makan itu untuk hidup, hidup untuk ibadah. Tapi kalau makanan yang nggak baik, hidup untuk makan, makan untuk hidup, itu. Tuh makanya slogannya cari makan. Hidup ini sama dengan cari makan gitu. Jadi udah cari makan apa? Kenapa cari makan? Supaya hidup. Setelah hidup cari makan gitu. Itu bahaya. Karena itu sama persis dengan binatang. Binatang itu cari makan. Itu dia hidup, cari makan lagi. Supaya hidup, cari makan itu. Jadi terputar-putar di sana. Itu bahayanya makanan yang tidak baik. Kalau pada binatang siklusnya demikian. Makan, hidup, makan, hidup.
Hidup untuk makan itu binatang. Tapi kalau manusia itu berbahaya. Kalau hidupnya untuk cari makan, maka pertama dia akan cari makan. Sudah gitu makan di mana? Apa yang kita makan? Lama-lama makan orang. Nah, itu manusia itu. Siapa yang kita makan hari ini begitu? Itu bahayanya. Binatang nggak sampai begitu. Manusia lebih sadis dari binatang. Oleh karena itu, ketika bicara makanan yang baik, Allah kaitkan dengan ibadah. Tapi bicara dengan makanan tidak baik, Allah kaitkan dengan setan. Jadi manusia bukan hidup karena Allah, beribadah kepada Allah, hidupnya untuk setan. Setan akan mengarahkan makan lagi, nanti mengabdi kepada setan. Nauzubillah min dzalik. Kita perhatikan sekali lagi, makanan yang baik, tanda makan yang baik, itu manusia akan mudah untuk beribadah kepada Allah, bersyukur kepada Allah, itu tandanya. Itu makanya ketika bicara makanan yang baik, kita lihat surat 2 ayat 172. Kalau tadi 168. 172. Ya ayyuhalladzina amanu kunu min thayyibati ma razaqnakum. Silakan. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa-apa yang baik yang kami anugerahkan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar hanya menyembah kepadanya. Beribadah kepadanya, menyembah kepadanya. Bukan hanya orang beriman, bahkan kepada Rasul. Tentang makanan juga disinggung. Mari kita perhatikan surat 23 Al-Mu'minun. Surah 23 surah Al-Mu'minun, mari kita lihat ayat 51. Jadi itu bukan saja manusia, tapi manusia beriman. Lebih tinggi lagi Rasul. Apa kata Allah kepada Rasul? Mari kita lihat surat Al-Mu'minun ayat 51. Ya ayyuhar rusulu kunu minat thayyibat. Silakan. Allah berfirman, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan beramal solehlah. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, jadi sekali lagi hubungannya adalah bila at-thayyibat, makanan yang baik akan memudahkan orang beramal soleh, mengabdi kepada Allah. Maka fima to'imu, sembarangan tentang apa yang dimakan, membuat manusia gampang berbuat salah. Bukan soleh, salah. Dan bukan mengabdi kepada Allah, mengabdi kepada syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Masalahnya adalah makanan, kalau kita sekarang sudah sadar, oh jangan makanan yang nggak baik, itu efeknya bahaya. Masalahnya adalah bagaimana tentang makanan yang telah terlanjur masuk ke perut kita. Padahal tadi dikatakan makanan yang tidak baik itu membuat manusia cenderung berbuat salah dan menjauh dari Allah. Bagaimana menetralisirnya? Itulah yang akan kita lihat di bagian ketiga, pesan-pesan menetralisir pengaruh negatif dari makanan yang tidak baik. Kita mungkin sekali lagi sadar ini makanan haram, ini makanan dari hasil yang nggak baik, sadar, tahu. Tapi ada yang kita nggak tahu. Terlepas dari kita tahu atau tidak tahu, makanan yang tidak baik itu akan mempengaruhi diri kita. Bagaimana cara membersihkannya? Melalui surat Al-Maidah kita diajarkan setidaknya lakukan 3 hal ini. Siapa yang melakukan 3 hal ini, maka pengaruh dari makanan yang tidak baik itu akan ternetralisir, akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu terlepas dari sebanyak apa, terlepas dari sebesar apa pengaruhnya ke diri kita, bila kita lakukan 3 hal ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan berjanji dan akan membuat pengaruh itu tidak akan berpengaruh yang membuat diri kita menjadi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia yang dijelaskan di surat 5 ayat 93 ini. Bagaimana caranya? Pertama, bila kita ingin membersihkan diri kita, jiwa kita
dari efek negatif dari makanan dan minuman yang telah pernah masuk ke dalam diri kita, perhatikan 3 hal ini. Pertama, segera istighfar. Istighfar akan membuat segala energi negatif dari diri kita itu akan hancur. Nah, itu disimbolkan dengan kata-kata apabila mereka beriman dan bertakwa. Baca sekali lagi surat 5 ayat 93. Kita ambil dari petikan pertama. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun fima ta'imu. Langsungnya adalah idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus solihat. Itu satu. Baca sekali lagi terjemahannya. Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, menyangkut sesuatu yang telah mereka makan dahulu sebelum turunnya aturan yang mengharamkan. Apabila mereka bertakwa dan beriman serta mengerjakan amal-amal soleh. Titik, itu dulu. Beriman, bertakwa, mengerjakan amal soleh itu dimasukkan dalam satu kata. Bila mereka istighfar, mohon ampun dan bertobat. Itulah dia. Karena apa? Karena istighfar, mohon ampun kepada Allah itu ciri orang beriman. Dan bertaubat yang benar adalah bila diiringi dengan amal soleh. Nah, itu bukan saja tentang makanan, juga pengaruh dosa besar lainnya. Itu apabila seorang istighfar dengan benar, itu hapus. Itu jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti dikatakan di surah 39 ayat 53. Segera istighfar, itu nomor 1. Surah 39 ayat 53. Bisa dibaca? Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang pengampun dan maha penyayang. Jangan putus asa. Memang makanan gak baik pengaruh ke jiwa, tapi kalau kamu mohon ampun, jangan putus asa. Allah akan ampuni. Kata-kata ampuni itu artinya membersihkan pengaruh negatif dari apa yang telah kita lakukan dahulu. Tapi amal solehnya apa? Lanjut. Satu ayat. Dan tadi tobatnya benar, istighfarnya benar begini. Jadi bukan sekedar istighfar saja. Lanjut. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat menolong. Jadi segera, jangan tunggu waktu mau mati ya baru mohon ampun. Jangan, segera mendekatkan diri kepada Allah dan lakukan kebaikan. Apa kebaikannya? Lanjut. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu secara mendadak, sedang kamu tidak menyadarinya. Ditegaskan lagi segera ya. Tanda istighfar yang benar yang akan membuat pengaruh negatif dari apa yang kita makan dan santap dahulu menjadi bersih adalah istighfar yang benar. Tandanya segera dan lakukan kebaikan. Apa kebaikannya? Cobalah perhatikan firman Allah, itu dia. Firman Allah perhatikan. Jadi tanda taubat yang benar, yang benar-benar ingin membersihkan pengaruh negatif adalah dia akan memperhatikan pesan-pesan Allah dalam Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, pengaruh negatif dari makanan dan minuman yang kita santap dahulu itu menjadi bersih setelah tadi pertama istighfar yang tulus. Yang kedua adalah nur Ramadan. Ramadan itu hebat. Ramadan itu hebat. Sampai Rasulullah mengatakan barang siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan iman dan ikhlas, dosanya akan dia ampuni. Dia akan kembali seperti bayi baru lahir. Berarti nggak ada lagi pengaruhnya. Habis. Apa caranya? Nur Ramadan.
Apa maksud nur Ramadan? Dapatkan cahaya Ramadan. Apa sih cahaya Ramadan itu? Cahaya Ramadan itu setidaknya ada dua. Satu namanya siam, satu namanya saum. Jadi bila kita ingin membersihkan energi negatif dari makanan yang kita makan, pertama ambil energi siam. Apa energi siam? Siam itu, yang namanya siam Ramadan itu, kita mengendalikan makan, minum, dan seksual. Itu kita lakukan di Ramadan. Tapi energinya harusnya ada sampai sekarang. Jadi bukan waktu puasa kita kendalikan makan minum, sekarang kembali lagi ngadat. Nah, itu enggak Idul Fitri, namanya Idul Ngadat, kembali ngadat. Nah, itu Idul Fitri itu kembali ke fitrah, bersih. Jadi siapa yang puasa, siam itu puasa dalam artian mengendalikan makan minum seksual. Itu bila dilakukan dengan tulus, energinya akan ada ke diri orang tersebut. Cirinya apa? Kalau selama ini dia makan yang haram, kalau benar puasa di bulan Ramadan, itu dia akan tidak akan mendekati lagi. Tapi bila tidak dapat nur Ramadan, yaitu siam, maka selama Ramadan mungkin dia nggak melakukan yang nggak benar, nggak makan makanan nggak baik. Tapi setelah Ramadan, ya kembali ngadat. Itu seperti disindir Allah di surat 2. Jadi ada orang selama Ramadan bagus kelakuannya, tapi setelah Ramadan selesai kembali ngadat. Itu disebutkan di surat 2 ayat 187. Itu bicara tentang Ramadan. Tapi kita akan ambil 188-nya saja. Ini orang ini sudah Ramadan, tapi kenapa selesai Ramadan bukan Idul Fitri? Bukan kembali fitrah, kembali ngadat. Di surat Al-Baqarah 188 baca. Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Padahal itu salah. Salahnya apa? Ini milik orang, dia ingin ambil. Nah, caranya gimana supaya tadi itu sah? Dia bawa ke hakim. Hakim tahu itu nggak benar, tapi diloloskan. Kenapa? Karena akan mendapat bagian. Praktek itu sudah terjadi sejak dulu. Orang yang sengaja mengambil harta orang lain dengan cara manipulasi, dan supaya sah, dia akan bawa ke hakim. Hakim yang tahu itu salah juga melegalkannya. Sudah terjadi sejak dulu. Padahal ayat itu terletak setelah Ramadan. Ramadan itu 183, 184 sampai 187. Toto 188 dikatakan jangan makan lagi supaya kita mendapatkan nur Ramadan, siam. Siam itu artinya tahan. Selama Ramadan kita latihan, jangan makan, jangan minum, jangan lakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang mendapatkan nur Ramadan, dia puasa di bulan Ramadan dan kesan Ramadan membekas ke dirinya. Dia sudah terbiasa untuk tidak menyantap yang halal sekalipun, apatah lagi yang haram. Orang yang menghayati Ramadan, dia akan mendapatkan kekuatan dan mendapatkan ampunan dari Allah lewat siamnya, maka pengaruh makanan yang tidak baik akan hilang. Itulah makanya Allah buat setahun sekali 1 bulan Ramadan. Ramadan sendiri berarti Ramadan membakar pengaruh-pengaruh negatif dari makan minum yang telah kita santap sejak dahulu. Itu nur Ramadan. Satu siam, satu lagi saum. Jadi kita kutiba alaikumusiyam. Kita sering dengar kata-kata siam. Quran mengatakan kata-kata siam. Kita mengarah kepada jaga, kendalikan makan, minum, dan seksual. Tapi ada satu lagi, saum. Kalau kita niat, kita diajarkan saum. Nawaitu saum, bukan siam. Bukan nawaitu siam. Nah, padahal siam artinya puasa. Tapi kita niat kita saum. Apa bedanya? Kalau siam itu mengendalikan makan minum. Mulut kita jangan makan, jangan minum sembarangan. Itu namanya siam. Kalau saum, kendalikan mulut, jangan bicara sembarangan. Jadi yang namanya Ramadan itu bukan semata-mata siam, tapi juga saum.
Kalau orang siam, nggak makan, nggak minum, tapi nggak saum, mulutnya ngomong segala macam, itu Ramadannya cemar. Karena Ramadan itu harus siam dan saum. Mulut itu bukan saja tidak makan minum, tapi juga tidak mengeluarkan kata-kata yang nggak baik. Kenapa? Karena orang-orang yang bicara yang tidak baik sebenarnya makan juga, bahkan makannya lebih parah lagi. Orang-orang yang bicaranya tidak baik, menyakiti hati orang lain atau menceritakan aib orang lain, itu bukan makan sembarangan, dia makan bangkai. Oleh itulah makanya dia tidak saum. Padahal siam makan minum, saum juga sebenarnya makan juga. Kalau kita bicara yang tidak baik, kita bagaikan makan bangkai, seperti dikatakan di surah 49. Pada surat 49 ayat 12 dikatakan begini. 49 ayat 12. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Mulut yang suka menceritakan aib orang lain, ghibah, tanpa disadari secara batin, dia telah makan juga. Itulah sebabnya energi Ramadan, nur Ramadan itu pertahankan. Kendalikan mulut kita dari makan minum yang tidak benar, kendalikan mulut kita dari bicara yang tidak benar. Itulah cara kedua bagaimana kita membersihkan pengaruh makanan dan minuman yang telah masuk ke diri kita. Yang terakhir untuk membersihkan pengaruh dari makan minum yang telah terlanjur ke diri kita, setelah pertama tadi istighfar yang tulus, yang kedua energi Ramadan, nur Ramadan, maka yang ketiga adalah energi infak. Infak itu hebat. Infak itu akan dapat melunturkan energi negatif dari diri kita. Itulah makanya Allah katakan infak. Itu makanya Ramadan sendiri ada kata-kata infak. Bahkan disebut dengan zakat fitrah. Ada yang perlu kita lakukan agar batin kita menjadi bersih. Infak. Itulah dia cara yang ketiga yang dirangkum di surah 3 ayat 133. Mari kita lihat. Pada surat 3 ayat 133 tentang ciri-ciri orang bertakwa. Sedangkan di ayat yang sedang kita kaji, takwa itu akan menetralisir pengaruh makanan yang tidak baik. Maka di surat 3133 dirinci ciri orang takwa itu apa? Mari kita lihat surat 3 ayat 133. Bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ciri orang bertakwa itu dia segera bertobat. Terusnya, yaitu orang-orang yang selalu berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Allah mencintai orang berbuat baik. Berbuat baiknya apa? Tadi dikatakan di awal 134, mereka berinfak. 3 hal ini bila kita lakukan dengan tulus, maka berdasarkan surah 5 ayat 93, makanan dan minuman yang pernah masuk ke diri kita, insya Allah akan ternetralisir. Jadi tanda kita bersih. Jadi kalau kita mau check up diri kita ini, itu kita membersihkan badan kita ini masih ada energi negatifnya. Dari pengaruh makanan dan minuman yang kita makan, perhatikan 3 ini. Sudahkah kita tulus dalam istighfar kita? Sudahkah kita dapat mengendalikan makanan-makanan yang tidak baik? Kita sudah sensitif sekarang ini terhadap makanan yang tidak baik dan mengendalikan mulut kita. Yang ketiga, sudahkah kita dengan lapang dan senang hati untuk berinfak?
Bila itu ada pada diri kita, itu tandanya pengaruh negatif itu hilang. Bila masih ada, hati-hati. Itu. Makanan dan minuman yang tidak baik itu merupakan pintu setan untuk menghalangi manusia menjadi bertakwa. Dan tanda bertakwa seperti dikatakan di surah 3, 133, 134 adalah istighfar, berbuat baik. Dalam artian tadi itu, berbuat baiknya dia berinfak, dan termasuk berbuat baik itu adalah ketika Ramadan tiba, dia akan melakukan apa yang Allah syariatkan di bulan Ramadan, yang intinya adalah siyam dan shaum. Itulah 3 hal yang dijelaskan di Fima Ta'imu sebagai pesan dari Allah agar kita jangan putus asa. Bagaimana kita caranya untuk membersihkan pengaruh makanan minuman yang bila itu masih ada di diri kita, maka api yang ada akibat makanan dan minuman yang tidak baik itu akan membawa kepada api yang tidak tadi kalah jahatnya, yaitu api neraka jahanam. Dengan perkataan lain, makanan dan minuman yang nggak baik itu dia menimbulkan api, dan api itu bila tidak dipadamkan akan membawa kepada api. Contoh gampangnya adalah disebutkan di surat 4 ayat 10. Makanan minuman yang tidak baik itu ibarat api, dan bila tidak dipadamkan akan membawa kepada api yang lebih besar, api neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Contoh surat 4 ayat 10. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala atau neraka. Jadi makan yang tidak benar, enggak terasa itu api, enak malah dingin. Makan harta itu dingin, sepertinya gitu rasa kita. Tapi kata Allah, makan harta yang enggak benar itu api, dan api membawa kepada api. Itulah perlu dipadamkan. Memadamkannya, air pemadamnya adalah istighfar yang tulus, energi Ramadan dan energi infak. Mudah-mudahan dapat kita lakukan sehingga kita menjadi orang-orang yang kembali bersih, mendapatkan tadi hidayah dari Allah untuk selalu berada pada jalur yang benar. Amin rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz atas paparan kajiannya, tematik tentang apa yang kita makan. Dan ini juga barangkali menarik, kalau menurut saya banyak menjadi pertanyaan, tapi lebih baik barangkali dari audiens, dari bapak-bapak yang hadir punya pertanyaan atau yang di Zoom agar barangkali lebih tergali. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran kan sudah diatur, saya lupa suratnya, tapi intinya diharamkan kita mengkonsumsi atau makan bangkai, darah, daging babi, kemudian binatang yang disembelih tanpa menyebutkan nama Allah dan seterusnya. Pertanyaan saya, seperti kita tahu bahwa banyak kaum-kaum lain yang mengkonsumsi binatang-binatang lain, seperti misalnya anjing, kadang tikus misalnya. Ini pengaturannya di mana, Ustadz, supaya kita lebih yakin lagi bahwa ini betul-betul haram, karena di surat tadi kayaknya ini kok nggak disebut gitu. Terima kasih. Yeah. Pertama kita lihat dulu di surat 6 ya. Surat 6 ayat 145.
Pada surat 6 145 dikatakan begini. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'im. Silakan. Ya, surat 6 145 dapat? Katakanlah, tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati, bangkai, darah yang mengalir, daging babi, karena semua itu kotor, atau hewan yang disembeli bukan atas nama Allah, tetapi barang siapa terpaksa bukan karena menginginkan dan tidak melebihi batas darurat, maka sungguh Tuhanmu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi artinya yang 4 ini dari dulu sampai kiamat itu diharamkan. Pertama, bangkai. Jadi maitatan, darah mengalir dari dulu itu. Daging babi. Baru keempat, yang disembelih bukan nama Allah. Itu dari dulu. Katakan hai Muhammad, enggak ku kedapati dari apa yang dilakukan padaku yang diharamkan kecuali 4 ini. Tapi yang 4 ini sudah tidak ada tawar-menawar. Tapi dalam periode para nabi itu ada yang lebih dari 4 ini. Bahkan disebutkan di ayat selanjutnya contoh. Yang pada diharamkan yang 4 ini, tapi ada tambahan. Tambahannya apa? Orang Yahudi pernah dihukum Allah nggak boleh makan ini. Lanjut 146. Atas orang-orang Yahudi kami mengharamkan semua hewan yang berkuku. Kami mengharamkan pula atas mereka lemak sapi dan domba, kecuali yang melekat di punggungnya, yang ada dalam isi perutnya, atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah kami menghukum mereka karena kedurhakaannya. Sesungguhnya kami maha benar. Jadi intinya yang 4 ini tetap, tapi ada tambahan. Contohnya Yahudi diharam. Ketika datang Nabi Isa, yang diharamkan itu dihalalkan lagi. Contoh surat 3, pada surat 3 ayat 51. 51. Iya. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhan. 50 aja, 50. Dan membenarkan. Aku diutus untuk membenarkan Taurat yang diturunkan sebelumku, dan untuk menghalalkan bagi kamu sebagian perkara yang telah diharamkan untukmu. Aku datang kepadamu dengan membawa tanda mujizat dari Tuhanmu. Oleh karena itu, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Apa yang kita ambil dari kata-kata yang diharamkan itu cuma bangkai, darah yang mengalir, daging babi, sama yang disembelih tidak nama di atas bukan nama Allah. Itu artinya yang nggak disebut berarti halal dong. Contoh apa? Contohnya umpamanya monyet, ular gitu. Karena yang diharamkan cuma itu aja. Yang daging babi aja. Itu terkesan begitu. Tapi rupanya seperti tadi dikatakan enggak gitu aja. Itu yang 4 yang masternya. Tapi ikutannya adalah seperti tadi. Bahkan yang namanya tadi, yang namanya bebek, itu enggak boleh orang makannya. Karena dia itu kukunya menyatu gitu. Jadi binatang yang kukunya menyatu seperti bebek ya. Itu binatang-binatang yang begitu. Kalau ayam bisa karena jarinya kan terpisah. Ayam burung bisa itu. Kalau burung itu nggak boleh. Itu pernah diharamkan. Jadi artinya selain 4 yang inti, rupanya ada yang diharamkan. Sekarang untuk Nabi Muhammad SAW Allah katakan bahwa selain yang 4 itu, maka diharamkan juga namanya khobais. Pada surat 7 dikatakan begini. Itulah makanya menjadi dasar mana kata-kata yang haram selain yang 4 ada tertera di surat 7 ayat 157. Pada surat 7 ayat 157 dikatakan begini. Ya. Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuba. Silakan. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul Muhammad, Nabi yang ummi, tidak pandai baca tulis, yang namanya mereka temukan tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Dia menyuruh mereka pada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, menghalalkan segala yang baik bagi mereka.
dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Itu dia kata-kata itu. Jadi yang buruk, yang khobais, tapi nggak namanya tadi haram, namanya khobais. Jadi ada khobais itu artinya makanan yang bila dimakan itu mengandung efek ke diri kita. Itu hindarkan. Itulah makanya di khobais itu ambil rinci, ini jangan gitu. Kira gitu. Baik, ada lagi? Ya. Assalamualaikum, Pak Dokter. Ya, silakan Bu. Mohon maaf, ini mohon kepada Pak Ustadz untuk bisa memimpin doa untuk Pak Munaji yang akan dioperasi hari ini. Baik Bu, tadi sudah disampaikan dan kita akan nanti di akhir acara Bu, insya Allah. Ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau bertanya Pak Ustadz mengenai tadi jangan kau makan harta anak yatim itu dan orang fakir karena merupakan api di dalam perut. Ini saya tanyakan kan sering terjadi lebaran anak yatim. Yang itu dia cari sumbangan untuk mengatasnamakan anak yatim dan fukara. Tapi setelah dapat sumbangan itu memang dibagikan kepada anak yatim betul semua. Cuma nggak semuanya. Yang sebagian kita makan-makan dengan uang sumbangan itu. Dengan hidangan-hidangan yang bagus untuk para tamu-tamu VIP. Tapi kepada anak yatim paling dibaginya hanya sekedarnya saja. Itu bagaimana Pak Ustadz? Apakah tidak ada penjelasan mengenai yang diminta untuk anak yatim berarti harus dibagikan kepada anak yatim, panitia nggak usah ikut makan dari situ gitu Pak Ustadz. Makasih Pak Ustadz. Iya, jadi masalah anak yatim itu sangat sensitif ya, itu hati-hati itu. Jadi kalau kita nanti menarik sumbangan untuk anak yatim, itu memang harus untuk anak yatim itu, hati-hati itu. Itu makanya hati-hati. Jadi kalau untuk anak yatim, mesti untuk anak yatim itu, karena ijab kabulnya begitu. Kecuali kalau kita katakan untuk tadi infak untuk fisabilillah itu beda, bisa. Tapi kalau sudah anak yatim itu hati-hati. Itu makanya selain ayat 10 itu di ayat 2 dikatakan begini. Jadi carikan surat 4 ayat 10 ya. Itu khusus doa An-Nisa itu. Di surah An-Nisa itu anak yatim sangat disorot, puncaknya ayat 10. Tapi ayat 2 telah dimulai begini. 4 ayat 2, baca. Wa atul yatama amwalahum. Silakan. Berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar. Itu hati-hati, itu sangat sensitif. Dan itu rupanya masalah anak yatim ini tentang harta-harta yang tadi sebenarnya diserahkan seharusnya pada mereka, tapi oleh orang yang menjadi tempat tadi dipercaya untuk menyalurkannya itu menahan, itu terjadi pada masa dahulu. Pada surat 9 dibilang begini. Jadi ada satu badan, katakanlah orang yang dipercaya, itu untuk tadi menyalurkan itu. Dia tahan. Itu demikian pentingnya sampai Allah terangkan melalui surat 9 ayat 34. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbar. Silakan. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para nabi dan rahib benar-benar memakan harta. Ulang sekali lagi. Sekali lagi. Sesungguhnya banyak dari para rabi dan rahib benar-benar memakan harta manusia dengan batil serta memalingkan manusia dari jalan Allah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Nah, jadi intinya adalah hati-hati.
Jadi kalau ada kotak infak bila anak yatim, itu anak yatim tuh, jangan sentuh. Nah itu pertanggungjawabannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira gitu, Pak. Silahkan Bapak Ibu barangkali yang di ruang Zoom ada pertanyaan. Ustadz tadi barusan yang di surat. Assalamualaikum Pak Ustadz. Silakan Pak. Bang. Alhamdulillah. Pertanyaannya mungkin ini hanya konfirmasi secara umum. Apakah situasi sekarang ini yang banyak orang mudah untuk menyebarluaskan berita-berita bohong atau untuk menjelek-jelekan orang-orang, itu juga karena pengaruh makanan, minuman yang tidak benar? Ini kemungkinan, tadi tidak semua Pak. Jadi dengan mudahnya seperti halnya ada berita orang yang bukan Muslim tapi sangat peduli kepada Palestina, sehingga dia mengatakan bahwa di mana orang-orang Muslim nggak ada kepedulian. Ini rasanya kok janggal menurut saya. Jadi tidak benar cara bicara seperti itu. Nah, ini yang seperti ini, apakah mungkin ya, seperti saya sendiri kan waktu aktif kan ya rapat dengan orang asing, pergi ke luar negeri, makanannya wallahu alam, bismillahirrahmanirrahim, sehingga kadang-kadang juga berbuat seperti itu. Nah ini kan semua yang seperti itu ternyata kalau kita baca-baca di Facebook atau di YouTube, itu kan benar-benar mengatakan yang tidak sebenarnya menurut saya. Rekayasa mengatakan, apakah ini konfirmasi aja Pak, termasuk akibat dari makanan yang dia makan dan minum yang dia minum. Nah, tanpa dia memahami bagaimana menetralisir yang semua sudah terjadi. Bagi yang menetralisir, saya rasa, saya merasakan juga selalu istighfar Pak yang seperti itu. Karena saya tahu makanan itu pasti mengandung apapun juga. Setelah dibaca kodenya ini, dikasih tahu ahli makanan, Pak ini haram. Ini Pak, mohon konfirmasi. Ini kondisi situasi negara kita itu seperti itu. Terima kasih Pak. Iya, benar tuh. Kalau kita perhatikan Pak pelan-pelan surat 2 tadi, mari sekali lagi lihat surat 2 ayat 168 169, silakan. 168. Surat Al-Baqarah 168. Ya. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Jangan ikuti langkah setan. Dia masuk melalui jalur makanan. Lanjut. Apa tanda orang tadi makannya salah? Lanjut. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. Itu ngomong sembarangan, ngomongnya nggak benar, itu dia efeknya Pak. Jadi dari melalui 2 ayat ini taulah kita bahwa trik setan memang buat manusia tadi itu jauh dari Allah melalui makanan. Efek makanan tidak baik, bicaranya ngaco. Kalau yang gampang kali Pak, kalau orang minum minuman memabukkan, ngomongnya ngaco. Itu kira-kira itu. Kalau mau gampangnya, orang tadi minum memabukkan, ngomongnya ngaco. Wah itu, kalau itu kan jelas. Tapi efek makanan yang tidak baik itu lambat laun akan melakukan perilaku tadi. Tapi yang kentara adalah dia ngomongnya itu seperti tidak ada efeknya sama dia tadi ngomong salah, rasanya enggak apa, rasanya dia enggak bersalah begitu. Itu bahaya sekali. Urat untuk mengontrolnya itu hilang. Itu bukan itu saja, itu ada kaitan yang erat makan yang enggak benar dengan mendengarkan berita-berita bohong. Jadi hobi mendengar berita bohong untuk disebarkan itu dilekatkan Allah di satu ayat. Kalau tadi kan masih berpisah ayatnya.
Sekarang di surat 5 yang sedang kita kaji ini, mari kita lihat ayat 42. 5:42. Kita berada di area surah Al-Maidah, mari kita lihat surat Al-Maidah 42. 42. Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan makanan yang haram. Titik. Jika Ada pengaruhnya, Pak. Pengaruh dari antara makan makanan yang haram, mendengar berita bohong, atau membicarakannya, mengatakannya itu sama. Kira-kira gitu. ya. Oke. Ya. Jika mereka orang Yahudi datang kepadamu, Muhammad, untuk meminta putusan, maka berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka. Dan jika engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Tetapi jika engkau memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. Nah, itu makanya sebenarnya Pak, kalau kita perhatikan Ramadan tentang makanan, lalu betapa makanan menjadi cara setan yang efektif untuk merusak manusia, karena nggak ada manusia yang nggak perlu makanan. Itu kita umat Islam perlu berpikir, Pak, bagaimana supaya makanan itu makanan yang halal dan baik itu tersebar di tengah-tengah masyarakat. Itu bahaya sekali itu. Food itu, melalui food itu setan itu sangat tadi itu efektif melancarkan aksinya. Nah, kebanyakan anak-anak generasi akan datang itu terjebak di situ. Tidak peduli kepada food, junk food, udah kena itu. Padahal Nabi mengatakan setan mengalir di aliran darah. Artinya hati-hati makanan. Makanan itu menjadi darah daging dan itu tanpa disadari akan mempengaruhi pikiran, pola pikir manusia bisa berubah gara-gara makanan. Nah, itu Allah sudah jauh-jauh, udah sejak dahulu mengingatkan hati-hati apa yang kau makan, itulah yang akan menjadi dirimu. Itu secara kalau kita bandingkan ayat tadi gitu. Mudah-mudahan kita dapat dari itu pelan-pelan ya memikirkan bagaimana supaya makanan yang halal dan baik itu tersebar di tengah-tengah masyarakat Islam, karena itu merupakan peluang dari setan untuk menghancurkan Islam tanpa kita sadari, dan itu sangat efektif. Kira-kira gitu Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Baik, ada lagi tambahan. Ya, memang ini masalah makanan yang halal juga memang sangat menjadi concern, termasuk juga barangkali di kehidupan kita sehari-hari, mulai dari perdagangan. Saya melihat fenomena bahwa, mohon maaf, orang yang berdagang itu saat ini sangat dengan mudahnya, mohon maaf, kalau orang di lapangan bilangnya mulutnya tuh lemes banget gitu, kayak nggak ada rasa gitu, berbohong apa sedikit, oh modalnya aja nggak dapat gitu dia bilang, padahal dia sudah dapat untung gitu ya. Belum lagi kalau kita di kantor, di institusi itu ya, mohon maaf, kita tahu bahwa ini kebijakan yang salah, tapi akhirnya atas nama kita tunduk dan patuh oleh atasan, dengan atasan kita ikutin. Padahal mohon maaf Ustadz, barangkali kan juga di Al-Quran sudah dijelaskan tuh, barangkali kita ketakutan sekali dengan apa yang difikirkan orang, apa yang akan dilakukan orang, padahal Allah sudah jelas ya Ustadz ya, barangkali tidak akan terjadi segala sesuatu itu karena atas izin Allah saja. Itu saja barangkali yang kita sudah bertambah siang, barangkali banyak yang juga kita harus beraktivitas kembali. Terima kasih juga, barangkali sebelum kita tutup nanti kita ada kami harapkan pembacaan doa Ustadz untuk saudara kita, kebetulan Bapak Munadi sedang diuji Allah dengan sakitnya beliau. Mudah-mudahan beliau tetap bersabar dan beristighfar selalu untuk kebaikan beliau ya. Tapi kita doakan bersama, mudah-mudahan beliau bisa melewati ujian ini dengan baik. Dan kebetulan Pak Munadi insyaallah hari ini akan dioperasi ya.
Kemarin sudah dioperasi di bagian perut. Hari ini mungkin insya Allah akan dioperasi di bagian kepala ya. Mohon doanya mudah-mudahan Pak Munadi selalu kuat untuk menerima ujian ini dan selalu bersabar. Silahkan Ustaz. Baiklah, ala hadhihi niyya al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته خصوصا يا الله لأخينا Pak Mudani اللهم أنت الشافي اشفي مرضى أخينا Bapak Munadi أنت الذي أعلى وأعلم به يا ربنا يا رب العالمين نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Barangkali sebelum kita tutup, Pak Saril ada yang mau disampaikan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, peserta dari kajian ini, saya hanya mengucapkan satu hal saja. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala bahwa pada hari ini kita mendapatkan informasi yang sangat penting, terlalu luas dan terlalu dalam. Saya ingatkan bahwa nanti kita tetap menyediakan dokumentasi ya, untuk ngulang. Kaji itu harus diulang karena saya yakin ini suatu kajian yang sangat padat dan berarti. Kita terima kasih pada Ustadz yang telah menyampaikan dan mudah-mudahan menjadi amal soleh buat kita semua. Amin. Dan bisa meningkatkan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Demikian, bersyukur dan bersabar. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi terima kasih untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang di ruang Zoom dan bapak-bapak yang ada hadir di masjid. Mudah-mudahan kita bisa menghayati dan mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan. Amin. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz.